Percayakah akan pengaturan Tuhan di dalam hidup setiap kita? Mungkin sebagian besar akan menjawab, ya, saya percaya Tuhan mengatur segalanya. Tetapi pertanyaan kedua, apakah kita mau diatur oleh Tuhan? Ini mungkin lebih sulit dijawab. Ya, sebagian hidup saya mau diatur sama Tuhan. Tetapi sebagian lain itu kan harusnya saya yang ngatur dong. Kan saya yang menjalaninya. Dan pertanyaan ketiga adalah, apakah kita bisa dan terus bersyukur atas semua pengaturan Tuhan dalam hidup kita? Entah itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang sulit kita terima dan menyedihkan, apakah kita masih bisa menaikkan syukur kita atas segala pengaturan Tuhan? Ketiga pertanyaan tadi tentang pengaturan Tuhan memang akan mudah dijawab bila kita sungguh sudah mengalami pengaturan Tuhan. Dan bila kita menyadari bahwa pengaturan Tuhan itu baik atau buruk yang menurut pandangan kita, sesungguhnya diatur oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karenanya yang menjadi penting di dalam hidup kita berkaitan dengan pengaturan Tuhan adalah apakah kita bersedia diatur oleh Tuhan sekujur hidup kita, seluruh pergumulan kita, segala apa yang ada pada kita diaturkan oleh Tuhan? Dan apakah kita terus bisa bersyukur, menaikkan tutur syukur kita atas segala pengaturan Tuhan? Bahkan bukan saja bertutur, kita jadikan tutur syukur kita itu menjadi kultur di dalam jiwa kita dan menjadi natur atau sifat alami di dalam hati setiap kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 44 ayat yang ke-9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Mazmur 44 dituliskan dengan latar belakang kondisi krisis yang sedang melanda sebuah bangsa. Dan kondisi krisis ini makin menjadi sulit dijalani oleh bangsa itu karena mereka merasa Tuhan tidak berpihak kepadanya. Mereka merasa Tuhan lebih berpihak kepada musuh-musuh mereka. Ini memang menjadi lebih sulit juga dalam keseharian kita. Misalnya kita mengalami sebuah krisis dan kita merasa tidak ada yang berpihak kepada kita, apalagi Tuhan tidak berpihak kepada kita. Itu akan menjadi terasa lebih berat. Dan karena terasa lebih berat, kita juga menjadi lebih berat untuk bisa bersyukur dalam keadaan yang demikian. Namun berbeda di dalam Mazmur 44, justru pemazmur di dalam segala krisis yang mereka sedang alami dan merasa Tuhan tidak berpihak kepada mereka, mereka justru tetap menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka tetap mengakui akan otoritas Tuhan dalam hidup mereka. Karenanya rangkaian Mazmur 44 ini mengandung makna yang dalam tentang pemercayaan diri pemazmur kepada Tuhan. Sekalipun mereka merasa Tuhan tidak berpihak kepada mereka, mereka tetap berpihak kepada Tuhan dan mereka tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang baik dan sungguh mulia. Bisa tetap bersyukur pada saat kondisi sedang tidak bersahabat, kondisi yang sedang hancur, dan kondisi yang mungkin membuat kita menjadi habis-habisan hanya bisa melamun atau tidak dapat lagi berbuat apa-apa karena sudah begitu lelah. Namun pemazmur berbeda, dia masih menaikkan puji-pujian. Bahkan ayat yang kita renungkan di ayat 9 tadi, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari.
Dikatakan sepanjang hari mereka tetap menyanyikan puji-pujian. Kita sering mendengar orang ketika ditimpa bencana masih bilang puji Tuhan. Apakah itu hanya lip service? Hanya berupa sebuah ungkapan dari bibir semata atau benar-benar dari hati? Atau ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita masih bisa bilang puji Tuhan? Apakah itu memang benar-benar lahir dari hati dan menjadi sebuah kebiasaan yang muncul dari ketulusan hati, dari natur hati yang memang selalu mau memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan apapun keadaannya? Dan ini yang juga Mazmur 44 ungkapkan di bagian akhirnya, khususnya apapun keadaan, bagaimanapun kondisi krisis mereka, itu tidak akan mengurangi syukur mereka kepada Tuhan. Mereka akan menyanyikan pujian sepanjang hari, dan bagi nama Tuhan dikatakan situ ayat 9, kami mengucap syukur selama-lamanya. Perhatikan, kami mengucap syukur selama-lamanya berarti tidak henti bersyukur. Kami bersyukur berarti terus-menerus sepanjang hari dan selama-lamanya. Berarti pemazmur justru telah menjadikan tutur syukur itu berupa sebuah kebiasaan. Mereka biasa bersyukur untuk semua pengaturan Tuhan, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Membuat mereka bisa tertawa gembira atau membuat mereka bisa nangis di hadapan Tuhan karena sulit memahami jalan Tuhan. Masih bisakah kita bersyukur? Tapi pemazmur bisa bertutur syukur, dan ini jadi kebiasaan buat mereka. Yang karena dari kebiasaan, lambat laun tutur syukur itu akan jadi kultur jiwa. Berarti membudaya di dalam diri. Membudaya itu berarti sesuatu yang memang lebih dari sebuah kebiasaan, itu budaya jiwa saya, budaya jiwa kita. Kalau membudaya itu lebih dari sekedar dia diberdayakan oleh Tuhan untuk bersyukur, tapi itu menjadi sebuah budaya di dalam jiwanya. Dan lebih jauh lagi, bukan sekedar tutur syukur itu menjadi kultur dalam jiwa, tapi juga menjadi natur di dalam hati. Berarti menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah sifat atau watak hati. Ini yang harusnya menjadi tujuan dan mimpi mulia dari orang percaya, memiliki natur hati yang bersyukur, sehingga dia tidak bisa tidak bertutur syukur, karena naturnya adalah bersyukur. Seperti yang pernah saya katakan, the best attitude is gratitude. Sebuah sikap hati yang baik itu, yang terbaik itu adalah hati yang tak henti-hentinya menghaturkan syukur, menuturkan syukur kepada Tuhan. Karenanya mari kita jadikan ini sebuah habit, kebiasaan bertutur syukur, dan lambat laun itu akan jadi kultur dalam jiwa dan natur di dalam hati. Selamat bertutur syukur dan selamat terus menuturkan pekerjaan Tuhan yang selalu mengatur hidup kita, dan beri diri mau diatur olehnya, sehingga hidup kita teratur oleh tangan Tuhan, bukan oleh kekuatan kita. Selamat bertutur syukur, selamat menjadikan tutur syukur menjadi natur di dalam hati setiap kita, dan kita menjadi sebuah keluarga yang terus bersyukur, yang naturnya bersyukur, atau kita menjadi sebuah bangsa yang naturnya bersyukur, atau kita menjadi sekelompok orang yang naturnya bersyukur. Selamat bersyukur. Amin.